Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini, saya masih akan membahas mengenai materi investasi, di mana materi sebelumnya kita telah membahas investasi sekuritas hutang atau investasi dalam obligasi. Dan untuk materi kali ini, saya akan membahas investasi sekuritas ekuitas atau investasi dalam saham. Jadi ketika seseorang atau perusahaan berinvestasi dalam bentuk saham di perusahaan lain, maka bisa dikategorikan bahwa perusahaan atau orang tersebut telah berinvestasi dalam bentuk ekuitas. Materi ini merupakan materi akuntansi keuangan menengah dan saya ambil dari buku Akuntansi Intermediate oleh Kieso. Ya, pertama-tama sekuritas ekuitas atau equity securities, yaitu sekuritas ekuitas ini tidak mempunyai tanggal jatuh tempo. Jadi, Anda bisa memiliki saham perusahaan terserah kapan batasnya. Ya, jadi terserah limitnya sampai tahun keberapa Anda ingin memiliki, itu tidak ada jatuh temponya. Terserah dari investor. Ya, maka karena tidak memiliki tanggal jatuh tempo, maka sekuritas ekuitas ini tidak boleh atau tidak dapat diklasifikasikan sebagai sekuritas yang dimiliki sampai jatuh tempo. Ya, jadi sekuritas itu ada 3 pengelompokan ya. Sekuritas yang dimiliki sampai jatuh tempo, sekuritas yang diperdagangkan, atau sekuritas yang tersedia untuk dijual. Ya, itu sudah dibahas di materi sebelumnya. Terus investasi instrumen ekuitas ini mempresentasikan atau menggambarkan kepemilikan investor atau pemilik saham di dalam saham biasa, preferred atau instrumen modal lainnya, dan tingkat pengaruh perusahaan atau investor terhadap entitas yang dimiliki instrumen ekuitasnya atau investee menentukan metode pencatatan yang diterapkan. Jadi bukan berarti Anda memiliki atau membeli saham perusahaan lain perilakunya akan sama. Jadi ini tergantung dari jumlah kepemilikan investor. Semakin banyak kepemilikannya, maka akan semakin mempengaruhi perusahaan tempatnya membeli saham. Seperti slide berikut ini. Ya, di slide berikut terdapat gambaran tingkat hak atau pengaruh investor. Jadi diperhatikan persentase kepemilikan ada 0 sampai 100%. Jadi ketika investor persentase kepemilikannya berada di antara 0 sampai 20%, maka pengaruhnya dianggap kecil atau bahkan tidak ada. Dan untuk metode penilaiannya menggunakan metode nilai wajar. Ini nanti akan ada contoh soalnya ya, di mana untuk metode nilai wajar ini menggunakan 2 pengelompokan sekuritas. Ada sekuritas perdagangan dan sekuritas tersedia untuk dijual. Selanjutnya, perhatikan persentase kepemilikan antara 20% sampai 50%, pengaruhnya signifikan atau berpengaruh. Dan metode penilaian yang digunakan adalah metode ekuitas. Ini pun nanti akan ada contohnya. Terus yang terakhir, adalah tingkat kepemilikan lebih daripada 50%. Tingkat pengaruhnya berarti pengendali. Dia bisa mengendalikan perusahaan tempat dia membeli saham tersebut. Jadi si A membeli saham si B dengan persentase kepemilikan lebih dari 50%, maka si A mengendalikan si B. Itu maksudnya. Ya, dan metode penilaiannya adalah konsolidasi. Nanti akan dibahas di slide-slide selanjutnya. Kita lanjut. Yang pertama, kepemilikan kurang dari 20%. Jadi, apabila seorang investor memiliki hak kurang dari 20%, diasumsikan bahwa investor tersebut mempunyai pengaruh kecil atau bahkan tidak mempunyai pengaruh terhadap investee. Jadi perusahaan akan mengklasifikasikan sekuritas ekuitas pada saat akuisisi sebagai sekuritas tersedia untuk dijual atau sekuritas perdagangan. Ini berlaku untuk kepemilikan kurang dari 20%. Ya, kita masuk ke klasifikasi yang pertama, sekuritas yang tersedia untuk dijual. Nah, sekuritas yang tersedia untuk dijual pada saat diperoleh dicatat pada biaya atau harga pokoknya.
Jadi ketika membeli saham ekuitas yang tersedia untuk dijual atau kurang dari 20% kepemilikannya, maka dicatat pada biaya atau harga pokoknya. Misal, PT Indo membeli saham biasa 3 perusahaan dan setiap investasi menunjukkan hak kurang dari 20%. Diperhatikan. Ya, maka jurnal yang dicatat ketika membeli saham sekuritas yang tersedia untuk dijual 718.550, kas berkurang 718.550. Ingat, kita membeli sekuritas, kita memiliki investasi di perusahaan lain, otomatis investasi kita bertambah. Investasi bertambah berarti di debit, ya. Kas kita berkurang berarti di kredit. Nah, asumsi bahwa per 31 Desember ketiga saham yang kita beli tadi ini akan kita nilai wajar. Ya, per 31 Desember ketiga saham ini akan dinilai wajar. Jadi tadi ini biaya perolehannya ini ya disandingkan dengan nilai wajarnya. Kita lihat apakah untung atau rugi per 31 Desember. Ingat, ini estimasi ya, ini anggapan. Nah, ternyata setelah ditotal ada penyesuaian kerugian. Jadi seandainya misalnya dijual per 31 Desember bisa saja akan mengalami kerugian 35.550. Nah, jurnal yang dicatat per 31 Desember adalah keuntungan atau kerugian. Nah, ini kerugian ya, kepemilikan yang belum direalisasi. Ingat, belum direalisasi karena ini memang masih catatan atau hitung-hitungan, belum dijual ya. Dan penyesuaian nilai wajar sekuritas 3550. Ya, jelas ya. Kita lanjut ke klasifikasi yang kedua, yaitu sekuritas. Masih lanjut. Misal, tanggal 23 Januari PT Indo menjual seluruh saham biasa ABC dan menerima hasil bersih sebesar 287.220. Jadi saham ABC yang ini ya, dengan biaya perolehan 259.700 dijual senilai 287.220. Maka apakah untung atau rugi atas penjualan saham tersebut? Ternyata memiliki keuntungan 27.520. Maka jurnal yang dicatat adalah kas kita bertambah senilai nilai penjualan, sekuritas yang tersedia untuk dijual berkurang. Di sini sekuritas ABC ya, saham ABC. Kita lepas, kita jual senilai harga perolehan 259.700 dan keuntungan atas penjualan saham 27.520. Ya. Jelas ya, kita lanjut ke sekuritas perdagangan klasifikasi kedua ketika kepemilikan kurang dari 20%. Ayat jurnal untuk mencatat sekuritas ekuitas perdagangan sama seperti sekuritas ekuitas yang tersedia untuk dijual. Jadi jurnalnya sama ya, dicatat ketika membeli saham dicatat berdasarkan harga perolehannya. Kecuali pencatatan keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi. Keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi dilaporkan sebagai bagian dari laba bersih. Itu perbedaannya, cuma di ini estimasinya ya, atas kerugian atau kepemilikan yang belum direalisasi. Cuma di sini perbedaannya. Dan digunakan akun keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi dalam bentuk laba. Kalau tadi kan dalam bentuk ekuitas ya. Coba kita lihat. Dalam bentuk ekuitas, benar. Nah, ini kan ya. Keuntungan atau kerugian dicatat dalam bentuk ekuitas, sedangkan untuk sekuritas perdagangan dicatat dalam bentuk laba. Kita lanjut ke kepemilikan antara 20% dan 50%. Iya, kepemilikan antara 20% dan 50% tidak memiliki kendali hukum, tapi mampu menerapkan pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan operasi dan keuangan investasi. Jadi ketika Anda membeli saham perusahaan lain dengan kepemilikan 20-50%, Anda akan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan operasionalnya dan keuangan dari perusahaan yang Anda beli sahamnya.
Pengaruh yang signifikan itu dapat berupa perwakilan dalam Dewan Direksi, Anda bisa berpengaruh dalam pemilihan untuk wakil Dewan Direksi, partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan, transaksi antar perusahaan yang material, pertukaran personil manajerial, ketergantungan teknologi. Jadi ini Anda bisa berpengaruh dalam pengambilan keputusan ini ya. Nah, pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas. Metode ekuitas atau equity method adalah investasi yang awalnya dicatat pada biaya saham yang diperoleh, kemudian disesuaikan pada setiap periode untuk memperhitungkan perubahan aktiva bersih investasi, yaitu jumlah tercatat investasi secara periodik ditambah atau dikurangi dengan bagian proporsional investor atas laba atau rugi investasi dan dikurangi dengan semua dividen yang diterima investor dari investasi. Metode ini mengakui bahwa laba investasi akan menambah aktiva bersih investasi dan kerugian serta dividen investasi mengurangi aktiva bersih tersebut. Ya, silahkan dianalisa ya penjelasannya untuk metode ekuitas ini. Ya, seperti ini. Soal yang sama, namun menggunakan metode pencatatan nilai wajar dan ekuitas. Diperhatikan ini soalnya, misalnya tanggal 2 Januari, Maxi Company membeli 48.000 saham, 20% saham biasa mini company dengan biaya Rp10 per saham. Ketika menggunakan metode nilai wajar, maka jurnalnya adalah saham yang tersedia untuk dijual, ya, dibedakan. Sedangkan metode ekuitas menggunakan akun investasi dalam saham mini company. Terus kasnya masing-masing berkurang sama. Jadi cuma di pencatatan pengakuan investasinya yang berbeda, ya. Metode nilai wajar menggunakan saham yang tersedia untuk dijual. Metode ekuitas investasi dalam saham mini company. Nah, kita lanjut ke yang kedua. Melaporkan laba bersih. Nah, ketika melaporkan laba bersih, metode nilai wajar tidak mencatat jurnal. Jadi tidak berpengaruh ketika tempatnya membeli saham tersebut melaporkan laba. Namun, di metode ekuitas dia akan mengakui bahwa investasinya dalam saham mini company bertambah. Dia menganggap bahwa investasinya bertambah dan pendapatannya pun bertambah. Ya, di perbedaannya di ketika mini company mempunyai nilai wajar atau harga pasar saham berbeda. Jadi harga pasar sebelumnya 10 terus berubah menjadi 12 mini company. Ya. Maka Maxi Company dengan menggunakan metode nilai wajar, dia akan mencatat penyesuaian. Sama kayak di materi sebelumnya ya, kepemilikan kurang dari 20% ada ya, akan menyesuaikan nilai wajar sekuritas, keuntungan atau kepemilikan berdasarkan ekuitas. Ya, kalau perdagangan kan laba, ini tersedia untuk dijual berarti ekuitas. Sedangkan metode ekuitas tidak mencatat. Silahkan diperhatikan sampai di bawah. Jika ada yang ditanyakan masalah ini, silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar ya. Nanti akan saya jawab, insya Allah semampu saya. Perhatikan, ini metode pencatatan, perbedaan pencatatan ketika menggunakan metode nilai wajar dan metode ekuitas. Ya, ingat, metode nilai wajar digunakan ketika kepemilikan kurang dari 20%. Metode ekuitas digunakan ketika kepemilikan lebih dari 20%. Ya, 20-50% menggunakan metode ekuitas. Kita lanjut ya. Nah, ini penjelasannya, silahkan dibaca untuk tabel tadi. Jelas ya, kita lanjut. Nah, kepemilikan lebih dari 50%, hak mengendalikan atau controlling interest, perusahaan investor disebut sebagai perusahaan induk, perusahaan investasi disebut sebagai perusahaan anak. Kenapa? Karena nanti akan membuat laporan keuangan konsolidasi. Jadi akan ada laporan gabungan antara induk dan anak. Kenapa? Karena yang membeli saham itu lebih banyak kepemilikannya dibanding anak, ya kan? Investor lebih banyak sahamnya, maka akan dikonsolidasi. Itu maksudnya kalau lebih dari 50%.
Demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.